Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan selalu semangat dalam belajar walaupun dalam keadaan daring dan selalu sehat ya. Baik, masih bersama Ibu Sada di hari ini di kelas saya kimia kelas 12 IPA. Untuk memulai pelajaran kita hari ini supaya lebih mudah kita belajarnya, kita lafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian memberikan kemudahan dan pemahaman bagi kalian semua ya. Oke, kita hari ini masih bahas tentang sifat koligatif larutan yang sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang satuan konsentrasi larutan. Untuk hari ini kita akan bahas tentang penurunan tekanan uap. Ini merupakan sifat koligatif larutan yang ke-1 ya. Oke, apa sih penurunan tekanan uap? Itu dilambangkan dengan delta P ya. Ingat, lambangnya adalah delta P. Yaitu besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Francois Vary-Raud. Makanya disebut hukum Raud. Yaitu P sama dengan P0 kali X pelarut. Ya, P adalah tekanan uap larutan, di satuannya adalah atmosfer atau milimeter raksa. X pelarut adalah fraksi mol pelarut ya. Sebelumnya kalian sudah dipelajari tentang X pelarut ya. Sedangkan P0 adalah tekanan uap pelarut murni, satuannya adalah atmosfer atau milimeter raksa. Ya, jadi kalau ada lambang atasnya ini sebagai dalam keadaan standar ya, makanya tidak perlu dicari, biasanya di soal diberitahu nilainya karena sudah tetapkan. Nah, jika ke dalam suatu pelarut murni dimasukkan suatu zat larut yang sukar menguap, maka proses pergerakan molekul-molekul cairan untuk meninggalkan lingkungan cairan menjadi terhalang. Sehingga banyaknya molekul-molekul cairan yang menguap akan berkurang. Akibatnya, tekanan uap larutan lebih rendah dari tekanan uap larut murni. Karena itu dikatakan terjadi penurunan tekanan uap. Simbolnya adalah delta P ya. Ini dilambangkan suatu tabung reaksi, sedangkan yang warna hitam ini partikel zat larutnya, sedangkan yang warna kuning adalah pelarutnya. Maka ini ada tekanan uap yang terhalang, makanya dia akan mengalami penurunan tekanan uap. Nah, untuk lebih jelasnya di gambar berikutnya, di sini ada skema tekanan uap. Yang pertama ini adalah tabung air ya, water molecule, molekul air. Di sini ada sugar molecule yang merupakan dari sugar solution ya, larutan gula. Nah, perhatikan bagaimana penambahan gula mengurangi tekanan uap air. Nah, jadi tekanan uap di sini kita lihat ketika dididihkan, tekanannya ini dialirkan melalui pipa U ini ya, sehingga ada selisihnya ya, selisihnya. Ketika dia tidak ada gula ini ya, air murni, itu tekanan uapnya mencapai sini ya, tekanannya digambarkan di warna biru ini. Namun ketika ada gula dilarutkan dalam air, sehingga ada selisih ya, jadinya lower vapor pressure, adanya penurunan tekanan uap sebesar ini ya. Ini jadi lebih jelas ya, jadi bahwa benar bahwa jika ada zat terlarut yang ada dalam suatu larutan, itu akan mengakibatkan tekanan uap larutan itu mengalami penurunan ya. Lambangnya apa tadi? Delta P. Nah, persamaan Raud ini hanya berlaku untuk larutan non-elektrolit yang tadi ya. Nah, jika larutan elektrolit seperti garam, larutan garam ya, itu harus dikalikan dengan namanya faktor Van Hoff. Lambangnya I kecil. Nah, di mana I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. N di sini adalah jumlah ionnya, sedangkan alfa itu derajat ionisasi. Ya, dalam bentuk persen biasanya. N itu adalah jumlah ion. Misalnya kalau ada NaCl, itu ionnya ada 2 ya, Na plus tambah Cl-. Jadi di sini tulis 2.
Alfa itu derajat ionisasi. Biasanya kalau misalnya dalam soal 75%, jadikan 75 bagi 100 yaitu 0,75. Nanti kita lihat ya caranya. Nah, hal ini dasari fakta bahwa pada jumlah mol yang sama, larutan elektrolit selalu memiliki jumlah partikel lebih banyak dibanding larutan non-elektrolit. Jelas ya, karena memiliki jumlah ion yang lebih banyak dibandingkan non-elektrolit. Sehingga untuk larutan elektrolit berlaku persamaan delta P sama dengan P0 dikali X terlarut dikali I. Ya, jadi ada pengalinya faktor Van Hoff. Itu bedanya dengan larutan non-elektrolit. Kalau tidak non-elektrolit tidak ada I, sedangkan larutan elektrolit ada I. I tadi ini ya, rumusnya I sama dengan 1 plus N kurang 1 kali alfa. Ya, besarnya penurunan tekanan uap larutan atau delta P merupakan selisih dari nilai tekanan uap jenuh larut murni atau P0 dan tekanan uap jenuh larutan P. Atau delta P sama dengan P0 dikurangi P. Dari uraian sebelumnya diketahui bahwa delta P sama dengan P0 dikali X terlarut, sehingga persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan P0 dikurang P kali X pelarut. X terlarut ya. Nih tadi rumusnya ya. Kita balik ya. Ini P-nya digeserkan ke sini. P0-nya di sini, delta P-nya dipindah ruaskan ke sini. Nah, delta P ini kan ini tadi. Nah, tinggal digantikan P0 kali X terlarut. Atau P sama dengan P0 dikali 1 min X terlarut. Kita ubah ya, P0 ini kan sama nih. Jadi, di dalam kurungkan 1 dikurang X terlarut. Karena 1 dikurang X larut itu adalah X pelarut, maka persamaan dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan P0 kali X pelarut. Ya, ini perlu dicatat ya, nanti penting ya. Selain yang tadi di awal, rumus delta P sama P0 kali X pelarut, untuk mencari tekanan uap larutannya P sama dengan P0 kali X pelarut. Ya, contoh soal. Suatu jenis karbon yang baru ditemukan akan ditentukan massa molekul relatifnya. Jika 15 gram senyawa tersebut dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu tertentu, tekanan uapnya sebesar 19,4 mm raksa. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air murni sebesar 20 mm raksa, tentukan massa molekul relatif senyawa tersebut. Oke, kita lihat dulu apa yang diketahui di soal. Ya, sebelumnya adalah mol air. Mol air itu dapat dari mana ini 10? Yaitu gram dibagi mr air ya. Gramnya berapa nih? 180. Air mr-nya 18 ya. Itu pelajaran kelas 10, nggak perlu diulang. Jadi 80 bagi 18 mr-nya dapatlah 10 mol. P0 adalah tekanan uap air murni. Berapa di soal? 20 mm raksa ya. P adalah tekanan uap larutan. Di sini tekanan uap larutannya diketahui 19,4 mm raksa. Delta P adalah P0 dikurangi P. Ya, delta P itu adalah P0 dikurangi P. 20 dikurangi 19,4 dapatlah 0,6 mm raksa. Masukkan ke rumus yang tadi, delta P sama dengan P0 kali X terlarut ya. Atau X nyawa sama dengan 0,6 sama dengan 20 dikali X terlarut. X senyawa atau X terlarut sama dengan 0,6 dibagi 20. Ya, dari sini ya, 0,6. Di sini pindah ruas dibagi 20 sama dengan 0,03. Kita uraikan X terlarut atau X senyawa sama dengan mol senyawa atau mol yang terlarutnya apa? Dibagi dengan mol terlarut ditambah mol air. Dapatlah di mol terlarutnya adalah 0,03 ya. Di sini 0,03. Mol senyawanya kita belum tahu. 0 senyawa per mol senyawa tambah mol air yang 10. Karena hasil pengalinya di sini mol senyawa itu hasilnya adalah lebih kurang 10 ya di sini. Maka mol senyawa sama dengan 0,03 dikalikan 10.
Karena sangat kecil tadi hasil pembaginya, maka didapatkan 0,3 kali 10 sama dengan 0,3. Masukkan ke rumus mol sama dengan gram per mr. Jadi gram yang kita cari tinggal gramnya sudah diketahui di sini berapa gramnya? 15 gram ya. Yang dicari adalah massa molekul, berarti massa molekul senyawanya adalah gram dibagi mol, yaitu 50 gram per mol. Hasilnya adalah, jadi massa molekul reagensnya tersebut adalah 50. Ya, mudah-mudahan jelas ya penjelasannya. Oleh karenanya kalian harus paham yang bab sebelumnya ya, mencari fraksi mol. Oke, contoh yang kedua adalah jika fraksi mol urea dalam air 0,2, tekanan uap air pada 20 derajat Celcius sama dengan 17,5 mm raksa. Berapa tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut? Urea ini elektrolit atau non-elektrolit? Non-elektrolit. Maka urea itu zat non-elektrolit, ini di soal sudah ada X terlarutnya ya, yaitu urea 0,2, X pelarutnya tinggal 1 dikurangi 0,2, sebesar 0,8. P0 yaitu tekanan uap air murninya, jenuhnya 17,5 mm raksa. P sama dengan XP kali P0. XP 0,8 dikali P0, tinggal ya rumusnya 17,5 dapat 14 mm raksa. Ya, sederhana ya. Oke, untuk supaya lebih kalian paham apa penjelasan tadi, selain kalian catat dan diperhatikan lagi contoh soalnya, kalian jawab soal ini ya. Yang pertama, suatu larutan dibuat dengan melarutkan 1,2 gram urea, MR-nya 60, ke dalam 360 gram air. Jika tekanan uap jenuh air murni pada keadaan sebut 20,02 cm raksa, besar tekanan uap larutan tersebut adalah, jadi yang dicari adalah delta P ya. Kalau di sini cm raksa, nanti satuan yang penurunan delta P-nya sama, yaitu cm raksa. Ya, lihat soalnya tadi, contoh soalnya tadi ada delta P, itu rumusnya apa? Ya, P0 kalikan X terlarut. Yang kedua adalah larutan 18 gram suatu zat non-elektrolit dalam 90 gram air diketahui memiliki tekanan uap jenuh sebesar 25 mm raksa. Jika pada keadaan ini tekanan uap jenuh air sebesar 25,5 mm raksa, massa molekul relatif zat tersebut adalah, ya, seperti contoh soal sebelumnya ya, mencari MR-nya. Kemudian yang ketiga, suatu larutan dibuat dengan melarutkan 3 gram asam asetat atau CH3COH dengan MR 60. Dilarutkan ke dalam 180 gram air. Pada keadaan ini, tekanan uap jenuh air murni sebesar 20,1 mm raksa. Jika dalam air asam asetat terionisasi 60%, maka larutan ini akan memiliki tekanan uap jenuh sebesar berapa mm raksa? Oke. Itu tadi ya soalnya, ini berarti masuk ke larutan elektrolit yang kalian cari faktor Van Hoff-nya, I-nya ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali hari ini. Bisa kalian subscribe channel Ibu ya, Sada Tulasana, supaya materi pembelajaran selanjutnya kalian bisa langsung dapatkan. Atau di Facebook Sada Tulasana. Dan kalau ada yang kurang jelas bisa kalian WA saya di 0851908671. Oke, salam sukses dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.